Oke, baiklah. Selamat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan HKI. Apa itu HKI? Nah, HKI itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau karya yang mereka buat. Nah, contohnya di sini ada karya dalam bentuk lagu, buku, atau paten. Kalau paten itu bisa disebut dengan hak eksklusifnya. Nah, kembali lagi ke lagu. Jika kamu membuat lagu, hanya kamu yang dapat menjual atau membagikannya ke orang lain. Begitu. Jadi, lagu yang selama ini kita dengar bisa saja lagu-lagu yang didengarkan secara ilegal tanpa ada izin dari penciptanya begitu. Nah, kalau buku biasanya ada orang nih yang udah buat buku dan dia itu jualnya di toko-toko buku dengan harga yang lumayan misalkan 50.000. Tapi ada satu orang yang membeli satu kali buku tapi dia mencetak ulang bukunya dengan cara mengkopi di tempat-tempat ngeprint. Nah, kemudian dia jual dengan harga yang sangat murah, misalkan 10.000 gitu. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam pelanggaran HKI atau termasuk ke pembajakan. Tuh. Nah, kalau yang paten, jika kamu menemukan sesuatu yang baru, misalkan kamu menemukan sebuah komputer baru nih. Nah, itu kamu bisa mendapatkan hak untuk melindungi penemuanmu itu tadi. Gitu. Nah, HKI itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hak cipta dan hak kekayaan industri. Kalau hak cipta itu perlindungan untuk karya-karya yang diciptakan oleh seseorang. Contohnya tadi lagu, buku, maupun film gitu. Kalau hak kekayaan industri melindungi hak-hak atau hal yang berkaitan dengan industri. Contoh, paten nih, penemuan baru, entah itu alat atau teknologi. Nah, jadi kalau kamu menemukan sesuatu yang sangat inovatif atau penemuan baru, nah kamu bisa mendaftarkan hak eksklusifmu agar orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa izin. Begitu. Jadi ketika kamu menemukan lampu yang tidak perlu menggunakan listrik. Nah, kamu bisa mendaftarkannya untuk melindungi penemuanmu itu agar tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang tanpa seizinmu. Begitu. Dan jika niatmu untuk mendapatkan keuntungan, bisa saja kamu memberikan haknya ke orang lain, tapi orang itu harus membelinya. Begitu. Begitu juga dengan merek. Nah, ini melindungi nama atau logo suatu produk yang sudah kamu ciptakan. Kita lanjut. Nah, pengurus HKI kira-kira siapa ya? Dan ada nggak undang-undang yang mengatur HKI itu sendiri? Ternyata ada nih yang mengurus HKI itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI. Nah, Ditjen HKI ini lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan perlindungan HKI di Indonesia. Kalau secara internasional atau di luar Indonesia itu dia dilindungi oleh WIPO. Apa itu WIPO? Bisa dicari di Google ya. Nah, tugas Ditjen HKI itu salah satunya adalah mendaftarkan karya atau penemuan. Jadi kalau kamu membuat sebuah lagu atau menemukan penemuan yang sangat inovatif tadi, ya kamu tinggal daftarkan saja di Ditjen HKI.
Dan tugas yang keduanya itu memberikan informasi dan sosialisasi tentang HKI. Jadi kamu yang tidak tahu informasi ataupun tidak tahu menahu tentang apa itu HKI dan pentingnya melindungi karya-karyamu itu, nanti mereka sendiri yang akan memberikan informasi. Nah, di sini ada nih contoh undang-undang yang mengatur HKI di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengatur perlindungan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Di sini yang kedua ada UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, mengatur perlindungan bagi penemuan baru yang memiliki manfaat. Nah, ada lagi sebenarnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kita lanjut. Nah, ternyata ada juga HKI di TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat lunak ternyata ada dua sifat perangkat lunak nih. Ada open source atau terbuka, dan komersial atau komersil yang diperjualbelikan. Jenis perangkat lunak yang open source atau terbuka itu dia sumber kodenya tuh terbuka pada umum. Kenapa? Karena sebutan open source ini biasanya digunakan secara gratis. Kamu bisa menggunakannya tanpa harus membayar. Nah, kalau contohnya itu ada Android, Linux, Google Maps ya, Instagram, dan Shopee. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak aplikasi. Nah, yang dimana perangkat lunak aplikasi ini sudah banyak kita gunakan kalau di dalam HP. Ada Google Chrome, ya ada game-game yang kamu mainkan mungkin. Nah, open source ini sifatnya terbuka. Kenapa? Karena kalau kita mau menggunakannya itu kita tidak perlu membayar. Jadi langsung saja kita download dan digunakan. Nah, beda halnya dengan yang komersial. Kalau yang komersial itu sifatnya diperjualbelikan. Jadi sebelum kamu menggunakannya itu harus membayar dulu. Nah, membayarnya pakai apa? Biasanya membayarnya menggunakan uang digital. Entah itu menggunakan metode menggunakan Dana, menggunakan paylater, ada banyak. Nah, contoh dari perangkat lunak komersial itu sendiri sebenarnya ada banyak. Di sini cuma disebutkan Windows, Photoshop, ya, Mac iOS itu sistem operasinya Apple ya, atau MacBook, CorelDRAW, Minecraft ya, seperti game yang kamu sering mainkan. Nah, itu dan masih banyak lagi sebenarnya. Yang aplikasi itu ketika mau digunakan, kamu harus membelinya dulu atau membayarnya dulu. Karena kalau kamu tidak membayarnya dulu, nanti kamu akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, selesai. Selamat belajar ya.